Apakah kamu salah satu mahasiswa yang sedang cari magang di tahun ini? Kalau iya, apa kamu tahu cara atau strategi tersembunyi agar CV kamu lolos seleksi yang jarang orang ketahui? Mari kita coba ulik di video ini. Tapi sebelum video dimulai, kalian bisa support aku dengan klik like, komen, dan subscribe agar kalian tidak kelewatan tips and trik yang tidak kalah menarik di video selanjutnya. Halo semuanya, Febrian di sini. Lu asik banget. Kali ini kita akan membahas tips and trik untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, kerja apa aja nggak tahu, pokoknya kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja nggak tahu, pokoknya kerja. Ini akan mencakup hal-hal seperti pembuatan CV yang menarik, tips wawancara kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Dengan semakin ketatnya persaingan di pasar kerja, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik di dunia kerja. Salah satunya yaitu membuat CV yang menarik merupakan langkah awal yang penting dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Untuk membuat CV, kita butuh format CV. Nah, di sini nih banyak banget nih desain dan format CV yang bertebaran di internet. Bahkan sampai ada jasa pembuatan CV yang bagus dan estetik. Sebenarnya sih ya nggak ada salahnya juga sih. Cuma banyak banget nih teman-teman yang lebih mementingkan desain daripada isi dari CV-nya tersebut. Padahal kan yang dilihat HRD dari sebuah CV itu kan isinya atau mungkin formatnya. Jadi ya percuma kalau isinya nggak berbobot atau tidak sesuai dengan kriteria HRD itu. Apalagi mulai banyak nih perusahaan-perusahaan besar yang pakai ATS atau Applicant Tracking System, di mana sorting CV-nya itu bukan lagi manusia atau HRD, melainkan pakai sistem atau AI. Nah, jadi sama AI ini, otomatis lamaran atau CV yang nggak sesuai kriteria akan auto ditolak oleh ATS. Jadi ATS ini nih lebih galak dari HRD gitu. Bahkan kalau ada typo dikit aja akan auto ditolak sama mereka. Kita juga harus concern nih perbedaan CV dengan resume. Perbedaannya adalah kalau CV ini biasanya sebuah lampiran kegiatan profesional kita yang menyeluruh dari awal sampai akhir karir kita. Sedangkan kalau resume ini kegiatan-kegiatan profesional yang relate atau terkait dengan job yang kita apply ini. Makanya kalau CV itu biasanya halamannya tuh banyak. Kalau resume ya paling cuma 1-2 halaman aja. Nah, concern kedua ini sebenarnya nggak ada template yang khusus juga sih untuk pembuatan CV. Ini balik lagi ke kebutuhan perusahaannya masing-masing. Jadi nggak ada CV yang resmi. Nah, concern ketiga nih, beda perusahaan, beda CV. Jadi CV atau resume yang kalian buat ini sebenarnya nggak bisa dipakai ke perusahaan yang lain. Misalkan kalian kasih CV atau resume ke perusahaan satu. Nah, kalian nggak bisa ngasih CV atau resume yang sama ke perusahaan 2. Jadi, semua CV atau resume itu disesuaikan dengan job apply-nya itu di mana. Selanjutnya, ada wawancara. Setelah ngasih CV dan diterima, ada wawancara. Nah, setelah berhasil lolos seleksi awal, teman-teman akan diundang ke wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan kesempatan teman-teman untuk memberikan kesan yang baik
Dan apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk mempersiapkan wawancara ini? Jadi, yang bisa teman-teman siapkan adalah pertama, penampilan. Dari dulu hampir di setiap loker pasti ada syarat good looking, biji kuda. Sementara good attitude tuh bodo amat gitu kan. Yang mau kerja punya muka bagus tapi sifat kayak anak setan mah diterima aja gitu. Tapi kan kalau menghadapi customer mukanya harus good looking. Badut mana lagi yang ngomong tadi coba? Gue nggak paham gitu otak lo kerjanya gimana. Apakah jika kasir Indomaret gak good looking kita gak jadi belanja di situ gitu? Enggak kan? Lagian tujuan awal kita kan beli barang gitu, bukan niatin muka kasir. Karena pengalaman gue selama ini gue belanja gak pernah peduli gitu. Mau yang ngelayanin gue mukanya bagus, jelek, macam beruka atau gak ada mukanya gitu. Bodo amat, yang penting gue bisa belanja kan terus pulang gitu bang. Jadi kalian cari tahu nih apa sih proyek yang sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Terus tunjukkan antusias dan sikap positif. Berikan jawaban yang jujur atau relevan terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Terus jangan lupa tanyakan lagi, atau kalian nih inisiatif nih bertanya. Kamu nanya. Bertanya itu yang menunjukkan minat terhadap perusahaan atau posisi yang kalian lamar. Nah, setelah mempersiapkan CV dan wawancara, kita juga harus mempersiapkan keterampilan. Jadi kalian yang mau ngelamar kerja? Iya Pak, saya di sini mau ngelamar kerja. Saya fresh graduate Pak, nilai saya juga cukup bagus untuk di semua akademik. Saya juga pernah menang lomba Pak di beberapa kompetisi seperti lomba olimpiade dan lain-lainnya Pak. Modal nilai bagus sekarang nggak cukup dek, minimal punya pengalaman lah, punya apa gitu, kayak pernah kerja di mana gitu. Kalau nilai bagus semua juga punya nilai bagus. Tapi saya di sini mau cari pengalaman Pak. Baiklah, tunggu kabar dari kami setelah 2 minggu. Nih Pak, uang, tolong masukin saya jadi karyawan Anda. Oh, jadi kamu berani ya nyogok saya pakai uang? Itu cuma DP. Besok langsung kerja ya. Tapi Pak, dia kan nggak punya pengalaman juga. Yang penting dia punya uang. Seperti keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi yang baik. Nggak ngerti doang. Nggak bisa bahasa Inggris. Kemampuan untuk bekerja dalam tim. Keterampilan manajemen waktu dan kemampuan untuk belajar hal baru dan beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat. Nah, yang terakhir ada kemampuan profesional. Selain keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja, meningkatkan kemampuan profesional juga penting dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Imagine Sunny Low doing a kerja. 2 jam kemudian. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja. Damn cheapest. Kalian bisa mempersiapkan kemampuan profesional itu dengan mengambil kursus atau sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang kalian apply. Jadi berpartisipasi dengan proyek atau organisasi di luar pekerjaan utama itu bagus. Terus menjalin hubungan dengan profesional di bidang yang sama. Dan kita tuh bisa belajar dari mereka itu loh. So, mungkin segitu aja dari saya. Dan harapan saya, semoga teman-teman bisa magang atau kerja di tahun ini untuk memulai karir yang lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Untuk kedepannya, kalian bisa support aku dengan klik like, komen di bawah, dan juga subscribe. Dan jika kalian berpikir video ini bermanfaat, kalian bisa share ke video ini ke teman-teman kalian, agar kalian bisa magang bersama teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye. Lu boleh
Capek juga boleh. Bosen? Boleh. Nyerah? Jangan. Jalani kehidupan sebaik mungkin. Stay strong. Love you all.